Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada 3 buah persegi yang masing-masing mempunyai sisi ABC ya. Jadi katanya B itu 20% lebih panjang dari A, berarti B itu sama dengan A ditambah 20%-nya A ya, berarti 20/100 kali A itu sama aja 1/5 ya. Nah, kita dapat B-nya itu dalam A adalah 6/5A. Kemudian C 25% lebih panjang daripada B. Berarti C itu sama dengan B ditambah 25/100 B. Berarti 1/4 ya guys. Nah, kita dapat C-nya itu adalah 5/4 B. Nah, tentu C juga bisa dinyatakan dalam A karena B-nya itu sudah ada hubungannya dengan A ya, 6/5. Berarti ini tinggal kita masukkan aja 5/4 dikali 6/5A. Nah, kita bisa coret 5-nya. 6/4 itu adalah 3/2 ya. Nah, tentu di sini kita bisa nentuin sekarang siapa sisi yang paling panjang, itulah mendapatkan luas terpanjang, luas terbesar gitu ya maksudnya. Jadi nanti luas terbesarnya kan berarti sisinya itu A, B, C ya. Sisi yang paling kecil berarti A, nanti sisi yang paling panjang 3/2A. Berarti luas terbesarnya adalah 3/2A dikuadratkan dong ya, kan persegi. Berarti nanti ini 9/4A kuadrat. Sementara luas yang terkecilnya itu berarti A kuadrat aja ya. Nah, kita bisa cari selisih luasnya. Nah, selisihnya berarti 9/4 dikurang 1 ya. 9/4A kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini kita akan dapat hasilnya adalah 5/4A kuadrat. Jadi pertanyaan berapa persen, kita tinggal cari persentasenya. Caranya tinggal kita bagi ya, 5/4A kuadrat selisihnya ini. Terus kita kali dengan 100% ya. Ya, kuadratnya coret, berarti 5/4 dari 100 ya 125% ya guys. Oke, itu yang nomor 6. Selanjutnya yang nomor 7, kita bisa bikin dulu ya ceritanya fungsi dari fx plus a-nya ya. Nah, fx itu ini 5x kuadrat min 3, berarti kalau fx plus a-nya berarti 5x plus a dikuadratkan kurang 3. Nah, ini tinggal kita jabarkan aja. Jadi x kuadrat plus 2ax tambah a kuadrat gitu ya guys, dikurangi 3. Ini nanti jadinya adalah 5x kuadrat tambah 10ax ditambah 5a kuadrat min 3. Nah, ini fungsi fx plus a yang kita peroleh dengan memasukkan x plus a ke fx. Nah, tentunya ini tinggal kita samakan saja ya dengan yang sudah diketahui dari soal ya. Ada 5x kuadrat 30x plus 42. Ya, jadi koefisien x kuadrat sudah sama, kita tinggal samakan koefisien yang lain ya. Bisa kita samakan koefisien x nih. Berarti 10a itu sama dengan 30, maka kita dapat a-nya adalah 3. Nah, nomor 7 jawabannya adalah yang B. Yang E ya maksudnya. Nah, berikutnya untuk yang nomor 8, kita tinggal ngebaca grafik aja ya. Di sini kalau kita mau mencari H0, berarti kita perhatikan mana grafik fungsi H nih ya, grafik fungsi H yang parabola nih. Jadi pada saat x-nya 0, itu nilai y-nya berapa? Nah, di sini nih guys. Ini adalah titik 0,2. 0,2 hitung dulu ya. 1 2 3 4. Nah, ini berarti 4 ya guys, 4. Nah, dari sini kita bisa menentukan, oh berarti H0-nya itu nanti adalah 4 Kak.
Kemudian kita mencari F1 ya, F1. Nah, kita perhatikan grafik fungsi f pada saat x-nya 1 nih, pada saat x-nya 1 nih di sini. Nah, ini y-nya berapa nih? 1 juga ya di sini ya. Nah, ini adalah titik 1,1. Ya, berarti kita bisa bilang bahwa F1 itu nilainya juga 1. Kemudian kita cari G2. Perhatikan fungsi G, grafik G ini yang garis lurus ya guys. Pada saat 2. Nah, pada saat 2 ini. Nah, ini 3 ya. Ini tadi 4. Ini adalah titik 2,3 ya. Berarti nilai G2 itu adalah 3 gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan saja di sini H0-nya 4 ya, dikurang 3 dalam kurung F1-nya 1, G2-nya 3. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Berarti 4 ditambah 6 ya. Hasilnya adalah 10. Oke, jadi nomor 8 jawabannya D. Berikutnya yang nomor 9. Nah, ini kita tinggal selesaikan ya, samain penyebut. Nanti kali silang gitu ya. Berarti nanti X plus 1 ya dikurang X dibagi. Nah, ini kita kalikan. X kali X plus 1 ya guys, sama dengan 1 per X plus 4. Nah, ini jadinya adalah 1 per X kuadrat plus X sama dengan 1 per X plus 4. Nah, kita bisa samakan langsung bawahnya karena atasnya sudah sama ya, nggak perlu kali silang. Jadi nanti X kuadrat sama dengan 4 gitu ya, maka ketemu X-nya plus minus 2. Nah, yang ada min 2 ya, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya nomor 9. Nah, sekarang yang nomor 10 ya guys, nomor 10. Nah, di sini bentuk ini katanya adalah M kali ya. Jadi kita bisa tulis nih 2 pangkat min 14 tambah 2 pangkat min 15 tambah 2 pangkat min 16 tambah 2 pangkat min 17 dibagi 5. Itu adalah M kalinya. Jadi M kali 2 pangkat min 17. Nah, jadi yang ruas kiri ini kita harus nyatakan semua dalam bentuk 2 pangkat min 17. Nah, caranya kita bisa keluarin ya guys. Bisa kita keluarin 2 pangkat min 17-nya. Dikeluarin paksa gitu ya. Nah, berarti yang depan ini ya, berarti supaya jadinya kalau dikalikan adalah 2 pangkat min 14, berarti ini harus 2 pangkat 3 ya, bukan min 17 tambah 3 itu min 14. Kemudian biar min 15 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian biar 16 2 pangkat 1. Kemudian kalau biar min 17 ya 1 aja gitu ya, atau 2 pangkat 0. Nah, ini kita bagi 5 ya guys. Ruas kanannya boleh kita tulis lagi min 17 ya. Jadi 2 pangkat min 17 kali, ini kita hitung 8, 10, 15 ya guys. 15 per 5 sama dengan M kali 2 pangkat min 17. Nah, ini coret ya, jadinya 3. Jadi kita bisa tulis 3 kali 2 pangkat min 17 sama dengan M kali 2 pangkat min 17. Dari sini kita bisa coret ya 2 pangkat min 17-nya, jadi M-nya kita nemu 3. Oke, jawabannya berarti yang C untuk nomor 10 ya. Nah, berikutnya yang nomor 11. Ya, di soal yang nomor 11 ini kita bisa gambarkan dulu ya daerah penyelesaiannya. Jadi kalau kita gambarkan garisnya,
Ini adalah garis X plus Y lebih kecil sama dengan 1 ya. Kita masih ingat ya kalau menggambar garis itu kalau X-nya 0, Y-nya kan nanti 1. Gantian kalau Y-nya 0, Y-nya 0 ya, berarti X-nya 1. Nah, berarti gambar garisnya nanti seperti ini guys ya. Dia melalui 1 dan 1. Dia memotong semua X di 1 dan 1. Kemudian untuk garis Y sama dengan min setengah, ya dia garisnya mendatar pada saat min setengah. Nah, di sini ya, ini min setengah nih. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan daerah penyelesaian, ya berarti kita harus ingat-ingat dulu nih, ya. Jadi ketika A-nya positif ya dari bentuk persamaan garis AX plus BY, ketika tandanya lebih besar ya untuk A positif, maka kita pastikan HP-nya itu posisinya di kanan ya guys. Di kanannya garis. Kalau nanti tandanya lebih kecil, nah ini HP-nya di sebelah kiri garis. Jadi kalau kita mau menentukan HP-nya itu yang mana gitu ya, kita justru arsir daerah yang bukan ya biar kelihatan. Jadi HP itu nanti yang masih bersih gitu ya. Kalau tandanya kurang dari, berarti HP-nya posisinya ada di sebelah kiri. Maka yang kita arsir yang kanan tentunya gitu ya. Yang kita arsir yang bukan. Kemudian kalau garis yang mendatar kita nggak bisa pakai kanan kiri kak, ya kan? Berarti kalau kurang dari berarti HP-nya ada di bawahnya garis tentunya, maka yang bukan yang atasnya. Nah kita bisa arsir yang atasnya nih, atasnya garis. Nah jadi daerah HP-nya itu adalah yang ini ya guys, di kuadran. Nah ini di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah berarti kuadran manakah yang tidak dilalui oleh himpunan penyelesaian? Berarti kuadran 1 dan kuadran 2. Oke, itu yang nomor 11 ya guys. Nah kemudian nomor 12. Kalau ketemu soal seperti ini kita tinggal ikuti saja polanya ya. Jadi di situ ada X pagar Y itu kan X kali X min Y. Kalau kurung itu artinya kali ya guys. Berarti kalian kali pelangnya aja dulu nih biar gampang nanti ya. Berarti X kuadrat dikurangi XY gitu ya. Nah kita kan disuruh mencari X pagar terus dalam kurung X pagar Y. Berarti X pagar gitu ya, X pagar Y itu sama dengan X pagar, karena kita sudah ngitung nih ya, X pagar Y nya itu kan X kuadrat min XY ya. Nah perhatikan polanya guys ya, jadi X dikali X min Y. Jadi ibaratkan ini A gitu ya, ini B, maka ini tuh nanti jadinya adalah A gitu ya dikali A min B gitu ya. Nah kita bisa tuliskan A nya itu X ya, X min, nah ini berarti karena min kita harus kasih kurung lagi ya, X kuadrat min XY gitu ya guys. Nah kita bisa bongkar kurungnya dulu ya. Jadi X min X kuadrat plus XY, terus kita kalikan deh. Jadi X kuadrat min X pangkat 3 ya kan, ditambah X kuadrat Y. Jadi kita nemu hasilnya adalah yang E ya, untuk nomor 12. Baik, sekarang yang nomor 13. PQRS adalah suatu persegi dengan luas 240 satuan.
titik A, B, dan C terletak pada sisi persegi. Ya, ini PA sama dengan BQ itu ya, mestinya BQ ya guys. Ini harusnya BQ sama dengan RC sama dengan SD. Kemudian PA-nya itu 3 kalinya AQ. Ya, ini biar gampang kita misalin AQ-nya itu X, maka PA-nya itu 3X. Nah, karena ini sama, ya kita bisa yang pendek itu X, yang panjang itu 3X gitu aja ya. Nah, kita buat semua. Oke. Nah, luas daerah yang diarsir berapa gitu ya. Nah, ini yang di tengah kakak namain aja ya. Misalkan dia E gitu ya, boleh ya. Nah, jadi si titik A, B, C, D ini kan posisinya itu sama semua ya modelnya. Jadi garis BD sama AC itu membagi persegi menjadi 4 bagian yang luasnya sama ya guys. Jadi kalau luas persegi besarnya ya, luas persegi besarnya itu kalau sisinya ini 4x ya, berarti 4x dikuadratkan. Nah, kan dia 240 ya. Berarti 16x kuadrat sama dengan 240. Nah, kita dapat nih nilai x kuadratnya itu adalah 15 ya. Kemudian kita bisa mencari luas segitiga ya, yang putih nih, satu. Luas segitiga PDA ya, PDA. Nah, dia setengah kali X kali 3X ya guys. Berarti 3/2 X kuadrat. Nah, 3/2 dari 15 ya. Hasilnya berarti 45/2. Nah, kalau kita perhatikan, seperti yang kakak tadi bilang di awal ya, garis BD dan garis AC itu membagi persegi panjang, membagi persegi ini menjadi 4 bagian yang sama ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan di sini bahwa luas bangun PAED ya itu sama dengan 1/4 dari luas PQRS. Gampangnya gitu ya guys. Berarti ini nanti sama dengan 1/4 dari luas PQRS ya, luas PQRS nya kan 240. Nah, dia sama aja 60 berarti ya. Nah, sekarang kita bisa cari nih luas segitiga ya ADE. Nah, luas segitiga ADE itu sama artinya dengan luas PAED ya dikurangi dengan luas segitiga PDA seperti yang tadi sudah kita cari. Nah, ini bisa kita hitung luas segitiga, luas PAED-nya 60 ya, luas segitiga PDA-nya adalah 45/2. Berarti 120 ya dikurangi 45 bagi 2 ya guys. Berarti ini hasilnya adalah 75 ya per 2. Nah, untuk luas yang diarsir itu sendiri itu kan ini sama ya. Berarti tinggal 2 kali luas ADE gitu ya. Berarti hasilnya adalah 75 satuan luas. Nah, itu yang nomor 13 ya. Jawabannya adalah yang A. Nah, kemudian untuk yang nomor 14, nah ini pasti kalian bisa ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan sudut di samping kanan X ya, ini sudut di samping kanan X itu
adalah pelurusnya dari X. Berarti kita bisa bilang dia 180 min X ya guys. Nah, jadi kalau ini kita namain ya, nama segitiganya ABC, karena dalam suatu segitiga itu pasti jumlah sudutnya adalah 180. Ya, kita bisa masukkan 180 min X ya, ditambah B itu Y, ditambah C itu 35 ya. Nah, ini sama dengan 180. Jadi 180-nya bisa kita coret dan kita punya hubungan bahwa X itu nanti adalah Y plus 35. Nah, ini modal yang kita punya dari gambar ya. Jadi kalau dikatakan X tambah Y sama dengan 90, ya otomatis salah ya, belum pasti. Kemudian besar sudut X adalah 35 lebih besar daripada Y. Nah, ini benar ya guys. Kalau besar sudut Y 30 lebih kecil, salah dong ya. Berarti yang benar hanya pernyataan 2 saja. Oke, mudah ya. Untuk nomor 14, kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, kalau kalian masih ingat bahwa mutlak X di sini ya, mutlak X sama dengan 6. Nah, ini kita bisa peroleh nilai X-nya. Jadi yang dimutlakin hasilnya 6 itu kan bisa 6 itu sendiri atau min 6 ya. Nah, kalau X-nya itu 6, maka nilai Y-nya berarti 6 ditambah 4. Karena rumusnya Y kan X plus 4 ya guys. Berarti nanti ini 10. Nah, dari sini kita berkesimpulan apa hubungan antara P sama Q. Kalau Y-nya juga 10, Q-nya juga 10, ya kita simpulkan P itu sama dengan Q. Ya. Kemudian kalau X-nya min 6, berarti Y-nya itu min 6 ditambah 4. Nah, ini nanti hasilnya adalah min 2. Berarti sekarang P-nya malah lebih kecil ya. Nah, di sini terjadi ketidakkonsistenan nilai ya. Ini namanya inkonsisten. Inkonsisten ya guys. Jadi kalau inkonsisten, maka informasi yang diberikan itu kurang atau nggak cukup untuk memutuskan mana pernyataan yang benar. Jadi kita harus jawab yang D. Gitu ya. Oke, itu yang nomor 15. Nah, nomor 16. Di sini ada segitiga siku-siku ya. Kalau di sini kita misalkan ya sisinya biar gampang. Sisi ini sisi mendatarnya A, sisi tegaknya B, sisi miringnya misalkan C ya guys. Nah, ini kan masing-masing semuanya persegi ya. Dari bentuk A, B, dan C itu persegi. Berarti ini C juga. Kemudian ini B, ini A juga gitu ya. Nah, di sini diketahui luas D ya. Luas D itu kan sama dengan 4 ya. Berarti karena persegi persegi segitiga siku-siku ya, berarti kan setengah AB ya guys. Nah, kemudian ini modal kita ya, setengah AB-nya itu sama dengan 4. Jadi kita punya nilai A kali B-nya itu 8. Nah, ini modal nih. Ya, sebelum kita menggunakan pernyataan 1 ataupun pernyataan 2. Ya, modal awalnya ini guys. Jadi setiap kali kita mengerjakan soal PK ya, yang model pernyataan 1 2 gini ya, kita harus pastikan dulu modal kita apa, modal awal kita apa. Kemudian kita coba gunakan untuk pernyataan 1 saja, bisa nggak kira-kira untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi kalau diketahui luas persegi B adalah 9, berarti kalau luas B adalah 9, ini kan artinya
A kuadratnya kita bisa tahu ya guys. A kuadratnya 9. Dari sini kan A-nya ketemu 3. Kalau A-nya ketemu 3 dengan modal awal tadi A kali B, maka kita bisa dapat B-nya. B-nya berarti 8/3. Nah, tentu dengan Pitagoras kita bisa dapetin C ya. Karena kita punya modal awal juga ya dari gambar itu, bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C. Jadi ini otomatis nanti C-nya dapat. Nah, nggak usah dihitung ya sampai ketemu, nggak usah. Berarti pernyataan 1 saja ini cukup, ya kan? Kemudian kita coba yang pernyataan 2 saja, ya. Jadi yang diketahui luas C ini sepertinya bakalan sama saja ya. Luas C-nya adalah 64/9. Berarti kalau luas C itu berarti B kuadrat ya guys. B kuadrat 64/9. Nah, dari sini kita nemu B-nya. B-nya itu adalah 8/3. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai A-nya. Ya, A-nya berarti nanti 5 gitu ya. A-nya 3 dong ya, guys. Nah, dengan cara yang sama kita juga akan mendapatkan C-nya. Jadi, pernyataan 2 juga cukup. Nah, kalau masing-masing pernyataan cukup, maka kita bisa jawab di option itu. Nanti kalian bisa pilih D ya. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan soal tryout untuk subtopik TPS pengetahuan kuantitatif. Dari kakak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.